Ibu kita dari Allah dan kepada kami. Kadang-kadang semua saudara kami, para sahabat, terus menginginkan saya sudah kasih tahu langsung ke tim Halimuran Kami yang sudah dipilih. Saya menambahkan bahwa ada kewenangan KPU, ada kewenangan atau ada yang tidak bisa kami siapkan, disiapkan pihak lain. Itu namanya apa ya, kolaborasi, dan memang pilkada ini tidak bisa dilaksanakan kalau tidak berkolaborasi dengan pihak lain. Seperti misalnya keamanan kan bukan ini kan ya, dan memang sudah diatur dalam PKPU kami, PKPU 13, juga di dalam peraturan Presiden nomor 5 tahun 2024 tentang penerbitan SPP. Itu ranah di pihak lain gitu ya. Kami sifatnya menggerakkan. Dari sisi Bawaslu, kampanye dilaksanakan bukan oleh pihak yang ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 1 ayat 2 serta pasal 12 ayat 1 PKPU nomor 13 tahun 2024. Di antaranya partai politik peserta pemilu dan atau pasangan calon, gabungan partai politik peserta pemilu dan tim kampanye atau relawan atau pihak lain. Karena kemarin sebelum pelaksanaan kampanye ini berjalan, sudah ada daftar dari KPU yang kami terima terkait dengan tim kampanye, dan di dalamnya juga bisa dimuat terkait dengan relawan, bisa termuat juga yang penting didaftarkan oleh LO pasangan calon itu yang kami terima yang berdasarkan SK dari KPU. Jadi kami juga sudah turunkan ke masing-masing kecamatan karena sudah termuat di dalamnya sampai di tingkat kecamatan. Kemudian yang kedua, kampanye melibatkan pihak yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat 1 PKPU nomor 13 2014, diantaranya pejabat badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Kemudian aparatur sipil negara, anggota kepolisian Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain, lurah atau perangkat desa atau sebutan lain, atau bisa disebut perangkat kelurahan. Selanjutnya, kampanye yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah tanpa mengajukan cuti di luar tanggungan negara, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 PKPU nomor 13. Yang keempat, kampanye di perguruan tinggi melibatkan anak, sebagaimana di ketentuan pasal 57 ayat 3 PKPU nomor 13 tahun 2014. Di perguruan tinggi itu sebenarnya bisa dilaksanakan kampanye atas persetujuan dari pengelola. Itu bisa dilaksanakan, itu pun dilaksanakan pada hari libur di Sabtu dan Minggu. Kemudian pesertanya itu ya tetap civitas akademia yang ada di lingkungan kampus. Dalam pelaksanaan kampanye terdapat materi yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal 57 ayat 1 PKPU 13 tahun 2014, diantaranya mempersoalkan dasar negara, Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dan atau partai politik. Kemudian melakukan kampanye berupa menghasut, menghina, mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat, menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan atau partai politik. Selanjutnya, mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mengancam dan melakukan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Keempat, merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah. Ini biasanya dilakukan oleh pejabat daerah, oknum ASN biasanya yang melakukan ini. Kelima, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan kecuali bagi perguruan tinggi, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kami juga dari Bawaslu itu sudah melakukan pencegahan secara masif, yaitu dengan cara membuat himbauan ke rumah-rumah ibadah di seluruh Kabupaten Tanah Toraja ini untuk tidak menjadikan rumah-rumah ibadah itu sebagai tempat atau lokasi untuk digunakan pasangan calon untuk berkampanye.